Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Olin Enta Putri. Nah, pada video kali ini kita masih membahas mengenai Cisco Season A Part 1. Nah, pada video kali ini kita itu akan membahas mengenai VLAN dan trunking. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambarnya ya teman-teman. Nah, jadi VLAN atau Virtual Local Area Network adalah sebuah jaringan lokal virtual yang digunakan untuk memecah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Nah, di sini kalian bisa lihat pada gambar ini itu terdapat PC ya teman-teman. Misalkan setiap PC ini itu berada di ruangan yang berbeda dan setiap ruangan itu mewakili divisi dalam sebuah perusahaan. Nah, contohnya di ruangan pertama ini adalah untuk definisi engineering, di ruangan kedua ini untuk definisi programming, dan yang ruangan ketiga ini untuk definisi marketing. Nah, masing-masing divisi ini tuh nanti itu akan kita pisahkan menggunakan VLAN. Nah, divisi engineering ini itu menggunakan VLAN 10, sedangkan programming itu menggunakan VLAN 20, sedangkan marketing itu menggunakan VLAN 30. Nah, setiap VLAN itu akan memiliki network IP yang berbeda. Nah, contohnya di sini untuk VLAN 10 itu 192.168.10.0. Lalu yang 20 ini yaitu 20.0, yang 30 itu 30.0. Nah, walaupun ketiga VLAN ini itu terhubung ke satu switch yang sama, tetapi mereka itu kan berbeda network dan tidak saling menerima broadcast. Selain itu, kita juga bisa mengatur bandwidth. Nah, di sini untuk engineering kita itu bisa mengatur menggunakan 10 Mbps, yang programming itu 20 Mbps, yang marketing itu 30 Mbps. Nah, lalu untuk fungsi VLAN itu memecah broadcast domain serta mengatur domain manajemen jaringan. Nah, kalau kalian lihat pada video sebelumnya, ketika kita menggunakan VLAN ARP, broadcastnya itu kan dikirim ke semua device. Nah, dengan VLAN ini broadcast hanya dikirim ke VLAN yang sama aja ya. Nah, di sini saya itu sudah menyiapkan sebuah topologinya. Nah, selanjutnya kita itu akan membagi kelompoknya. Kalian bisa klik yang ini, pilih yang ini. Nah, kalau sudah kita akan masuk ke switch, lalu ke CLI. Nah, di sini akan masuk ke enable, lalu kita masuk ke conft. Nah, di sini kita akan membuat VLAN 10 ya teman-teman. Nah, kita bisa masukkan VLAN 10. Nah, lalu untuk namanya kita ketik name programming. Lalu kita do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, sudah ada VLAN 10. Nah, di sini itu yang VLAN 1 itu dia itu masih default. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan VLAN ke interface ke VLAN 10 ya teman-teman. Nah, di sini untuk namanya itu masing-masing itu PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan memasukkan interface yang mengarah ke setiap PC agar masuk ke VLAN 10. Nah, misalnya pada PC 1 itu di sini tuh interface-nya itu FA0/1, PC 2 itu FA0/2, PC 3 itu FA0/3. Nah, untuk konfigurasinya kita itu bisa exit. Nah, di sini kita bisa exit ya teman-teman. Nah, di sini kita itu bisa masuk ke interface FA0/1. int FA0/1. Lalu di sini kita itu ketik switch port mode akses. Lalu ketikkan switch port akses VLAN 10. Nah, lalu kita bisa exit. Nah, kita ulang lagi untuk si interface FA0/2 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketik ininya 2. Lalu ini. Terus ini. Lalu kita bisa exit. /3 itu exit. Nah, lalu kita cek dengan mengetikkan do
to VLAN brief. Nah, di sini pada VLAN 10 itu sudah ada interface FA0/1, terus FA0/2 dan FA0/3 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat VLAN yang 20. Kita bisa masuk ke VLAN 20. Lalu untuk namanya di sini itu name marketing. Lalu kita bisa ketik Duso VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 20-nya ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa masukkan interface seperti tadi ya. Kita bisa exit. Lalu kita bisa ketikkan int fa 0/4. Lalu switch port akses mode akses switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20, exit FA5, lalu mode Nah, selanjutnya kita bisa cek dengan ini teman-teman, yang kita ketik lagi aja Duso VLAN brief. Nah, di sini yang VLAN 20 itu sudah ada ya teman-teman. Nah, kita bisa close. Nah, lalu kita akan memasang IP pada setiap PC. Nah, di sini misalkan di PC 1 ke desktop, lalu di sini kita bisa ke IP configuration. Lalu di sini untuk IP-nya itu Nah, jika sudah, kita bisa pengujian. Kita bisa cek di ARP, cek ARP di masing-masing PC, di PC 1 command prompt. Lalu kita bisa ketikkan ARP min A. Nah, di sini itu masih kosong ya teman-teman, ya berarti itu sudah aman. Lalu kita bisa cek ke semua PC ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita cek MAC address table di switch. Kita bisa masuk ke switch. Lalu di sini di CLI kita bisa exit dulu. Exit. Nah, lalu kita bisa ketikkan show MAC address strip table. Nah, di sini itu masih kosong ya teman-teman, karena itu belum ada komunikasi. Nah, selanjutnya kita itu akan simulasi VLAN. Nah, kita bisa masuk ke simulation. Nah, di sini kita itu akan mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini dia itu masih ARP, lalu kita bisa next. Nah, PC 1 itu dia itu mengirimkan ke switch ya teman-teman, lalu kita bisa next lagi. Nah, lalu switch itu akan mengirimkan ke PC 2 dan PC 3 saja ya teman-teman. Nah, jadi PC di VLAN 20 ini tuh tidak ikut menerima. Nah, ini tuh mengartikan kalau VLAN itu memecah broadcast domain. Selanjutnya yaitu topologi dua ruangan. Nah, di sini saya itu sudah membuat ruangan yang kedua. Nah, untuk membuatnya itu caranya itu sama ya teman-teman seperti tadi. Nah, nantinya di sini tuh kita itu akan menghubungkan dari switch ruangan pertama ke switch ruangan kedua menggunakan kabel automatic.
seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasi VLAN access port seperti tadi. Kita masuk ke PC1, desktop, IP configuration. Nah, di sini untuk IP-nya itu Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi terang antar switch. Nah, terang itu digunakan agar VLAN 10 dan 20 itu bisa lewat antar switch. Nah, kita bisa masuk ke switch ruangan 2, CLI. Nah, di sini kita itu akan membuat VLAN seperti tadi. Nah, kita bisa masuk ke enable, lalu conft. Nah, lalu di sini kita ketikkan namanya yaitu VLAN 10 sini. Lalu namanya itu name programming. Lalu kita bisa keluar. Terus VLAN 20 namanya itu name marketing. Lalu kita cek menggunakan Duso VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan 20 ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masukkan interface di ruangan 2. Sesuai jalurnya, ketik int rank fa0 slice 1 sampai 3. Lalu switch port mode access. Lalu switch port akses VLAN 10. Maaf, di sini saya ada salah ketik. Nah, lalu kita bisa keluar. Nah, lalu selanjutnya kita ketikkan lagi untuk interface-nya yaitu slice 4 sampai 6. Di sini kita ketikkan int range fa 0 slice 4 sampai 6. Lalu seperti tadi. Di sini filenya itu 20. Nah, lalu kita bisa cek dengan Duso. Nah, di sini sudah ada itu ya, teman-teman, yang slice 4 sampai 6. Nah, lalu kita akan konfigurasi terang. Nah, kita bisa masuk switch ruangan pertama. Nah, di sini kita bisa ketik n, lalu conft. Nah, lalu di sini kita ketikkan interface fa0 slice 7. Lalu switch port mode terang. Nah, lalu kita bisa ketikkan Duso interface terang. Nah, di sini sudah ada statusnya. Nah, lalu kita bisa lakukan hal yang sama pada switch ruangan 2. Kita ketik n. Lalu kita bisa masuk enable, lalu conft. Nah, lalu kita bisa ketikkan interface fa0 slice 7, lalu switch port mode terang, lalu Duso interface terang. Nah, di sini
sudah ada ya teman-teman. Nah, lalu kita akan coba mengallow terang. Di sini kita bisa masuk ke switch ruangan pertama. Nah, kita akan mengallow atau mengizinkan ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa keluar dulu. Lalu ketikkan int fa0/7, lalu switch port terang allow flan 10,20, lalu do so interface terang. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Nah, kita lakukan cara sama di VLAN yang di switch ini. Dulu. Nah, lalu di sini kita ketikkan int fa0/7, lalu sysport terang allow. Seperti ya, kalian katakan switch power terang allow VLAN 10,20 ya teman-teman. Kalau kita bisa do so interface terang. Nah, di sini juga sudah ada VLAN 10 dan 20. Nah, selanjutnya kita akan uji kirim paket. Nah, kita bisa buka simulation. Nah, kita akan kirim paket antara ruang 1 dan ruangan 2. Nah, di sini saya akan coba di PC 4 dan PC 1 ya, teman-teman. Di sini dan di sini. Nah, di sini dia itu ICMP yang artinya itu sudah berhasil. Artinya VLAN dan terang itu sudah berjalan. Nah, lalu kita akan coba membuat ruangan ketiga, teman-teman. Nah, di sini saya itu sudah membuat ruangan ketiga, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasang IP seperti tadi. Nah, di sini pada setiap PC kita pasang IP-nya. Nah, di sini di PC 1 ke desktop IP configuration. Di sini untuk IP-nya 192. Nah, kalau sudah, sebentar. Nah, di sini kalau sudah kalian bisa membuat VLAN 10 dan 20 ya, teman-teman. Kita masuk ke switch. Lalu ke CLI. Kita masuk ke enable, lalu conft. Nah, lalu kita bisa masukkan VLAN 10. Lalu untuk namanya itu programming. Lalu kita bisa keluar. Lalu interface range-nya itu fa0/1 sampai 3. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu kita bisa keluar, lalu kita bisa masukkan VLAN 20, lalu namanya itu marketing. Lalu bisa keluar, lalu interface range fa0/4 sampai 6, lalu sistem mode akses VLAN 20. Lalu kita cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan 20 ya, teman-teman, dan sudah ada fa0/1 sampai 3 dan fa04 sampai fa0/6 ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi terang. Nah, sebelum itu kita bisa hubungkan dulu switch ruangan ketiga dan switch di ruangan kedua ya, teman-teman, menggunakan kabel automatic. Kita
kita tunggu sampai warnanya hijau. Nah, kalau sudah hijau, kita bisa masuk ke switch ruangan ketiga. Lalu kita bisa mengetikkan interface FA0/7 sesuai jalurnya ya teman-teman. Ini. Nah, lalu di sini kita bisa enter, lalu ketikkan switch port mode terang. Nah, lalu di sini kita bisa klik mode simulation. Di sini kita itu akan mengirimkan paket dari PC 4 ke PC 1 yang ada di ruangan ketiga. Nah, di sini dia itu sudah ICMP, yang berartinya itu dia itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita itu ke multi layer switch. Nah, di sini itu kita itu perlu menambahkan mode layer switch. Sebentar, kita ke real-time dulu. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Kalian pilih yang ini, lalu kalian itu taruh di sini. Nah, lalu kalian bisa hubungkan ke switch 3 ya teman-teman. Nah, lalu kita akan konfigurasi terang di switch yang di switch ruangan 3 ya teman-teman. Di sini kita bisa exit. Nah, lalu kita masuk ke interface FA0/1. /8 sesuai ininya ya, 8 ini. Kita bisa enter. Nah, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Nah, lalu kita bisa buka switch mode layernya ke CLI. Di sini kita no. Nah, lalu kita masuk ke enable, lalu conf T. Nah, lalu kita ketikkan interface FA0/1 sesuai jalurnya ya teman-teman. Di sini itu saya itu menggunakan jalurnya itu FA0/1. Nah, lalu kita bisa enter. Nah, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini itu dia itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, jadi saat switch biasa bertemu dengan multi layer, switch terang itu tidak langsung bisa karena switch biasa yaitu hanya support mode ISL, sedangkan yang multi layer switch yaitu support mode ISL dan 802.1Q. Nah, solusinya kita itu bisa konfigurasi encapsulation di multi layer switch. Nah, di sini kalian itu bisa masuk ke multi layer switch. Nah, di sini kalian itu bisa ketikkan switch switch port terang encapsulation.1Q. Nah, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini dia itu sudah bisa ya. Terus kita cek dengan show interface terang. Nah, di sini dia itu sudah ada 82.1Q ya, yang berarti itu dia itu sudah encapsulation. Nah, kita lanjut ke Dynamic Tracking Protocol atau DTP. Nah, di sini itu sudah ada tabelnya ya teman-teman. Nah, misal di sini itu sudah ada dua switch. Nah, switch pertama itu kita itu konfigurasikan menggunakan terang. Nah, switch kedua juga kita itu konfigurasikan menggunakan terang. Nah, maka jika terang bertemu terang itu dia itu hasilnya itu akan terang juga. Nah, jika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto, dia itu hasilnya itu akan akses. Nah, lalu jika Dynamic Desirable bertemu dengan Dynamic Desirable, dia itu akan terang. Nah, lalu jika akses bertemu dengan terang, dia itu hasilnya itu akan not recommended. Nah, jadi Dynamic Auto dia itu menunggu. Nah, jika Dynamic Desirable dia itu mengajak. Nah, terang itu memaksa dan akses juga artinya itu dia itu memaksa. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini kita tambahkan dua switch lagi. Kita pilih yang ini. Kita taruh di sini.
dan di sini. Nah, lalu kita hubungkan dengan kabel automatic. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa buka switch yang pertama. Kita ke mode CLI, lalu kita bisa masuk ke enable, lalu kita show interface FA0/1 sesuai dengan jalurnya ya teman-teman. Nah, lalu jika sudah, kita bisa kita ketikkan lagi yang tadi FA0 ini, terus tambahkan switch port. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian di sini bisa lihat pada administratifnya itu modenya itu yaitu mode dynamic desirable ya teman-teman. Dan operasionalnya itu modenya itu mode terang. Nah, kita juga bisa lihat di switch yang kedua. Kita ke CLI. Lalu kita ketikkan show interface FA0/1 sesuai dengan jalurnya. Lalu switch port, kita bisa enter. Nah, di sini bisa kalian lihat pada administratif itu modenya itu sama, yaitu mode dynamic desirable, dan operasional modenya itu mode terang. Nah, lalu kita akan konfigurasi yang dynamic desirable. Di sini kita bisa Ctrl C, lalu kita bisa masuk ke conte, lalu kita bisa masuk ke interface FA0/1, lalu switch port mode dynamic desirable, lalu do show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini pada administratif itu modenya itu masih dynamic desirable dan operasionalnya itu modenya itu masih mode terang ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita akan buka switch yang ini. Lalu kita mengetikkan di sini, di sini kita mengetikkan show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini juga administratif modenya itu masih dynamic desirable ya teman-teman. Nah, maka di sini tuh operasionalnya itu modenya itu mode terang, karena dynamic desirable bertemu dengan dynamic desirable itu hasilnya itu terang ya teman-teman. Kita bisa cek saja. Nah, lalu kita bisa conte, kita bisa ketikkan interface FA0/1, lalu switch port mode terang. Lalu kita ke switch yang kedua. Bentar, kita bisa Ctrl C. Nah, lalu kita bisa ketikkan yang do show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini di operasionalnya itu yaitu modenya itu terang, karena jika terang bertemu dengan dynamic desirable maka hasilnya itu akan terang ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang tagged dan untagged. Nah, kita bisa buka simulation. Di sini saya udah di simulation ya teman-teman. Nah, lalu kita itu akan mengirimkan paket dari PC 4 di ruangan 2 ke PC 4 yang berada di ruangan 3. Di ruangan 2 dan di ruangan 3. Seperti ini. Sebentar. Nah, lalu kita bisa next. Nah, jadi PC 4 itu dia itu akan mengirimkan paket ARP-nya itu ke switch. Kita bisa next lagi. Nah, kemudian dia itu
Dia itu akan mengirimkan ke switch yang berada di ruangan 3. Nah, paket dari switch ke switch ini disebut dengan target. Nah, kita bisa lihat targetnya, kita bisa lihat paketnya. Nah, di sini tuh bisa terlihat terdapat .1q yang berarti target. Kalau yang untarget itu paketnya itu tidak ada .1 targetnya ya teman-teman. Kita lanjut ke yang native VLAN. Nah, kita bisa real time dulu. Nah, lalu kita bisa buka switch yang di ruangan pertama. Di sini kita masuk ke enable. Lalu ketikkan show interface trunk. Nah, di sini itu terdapat native VLAN ya. Native VLAN ini itu defaultnya itu masuk ke VLAN 1. Kita bisa dia juga di switch ruangan kedua. Kita bisa masuk ke enable. Lalu show interface trunk. Nah, di sini juga ada native VLAN ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan tambahkan satu PC di ruangan 1. Taruh di sini. Dan tambahkan satu PC lagi di ruangan 2. Di sini ya, teman-teman. Nah, di sini saya itu akan ubah namanya. Di sini itu PC 7. Di sini itu juga PC 7. Seperti ini, lalu kita bisa hubungkan ke masing-masing switch menggunakan kabel automatic. Nah, jadi native VLAN itu paket yang nggak perlu di tag. Nah, tadi kan kita kan kirim antar switch, itu kan ada targetnya. Nah, nanti di native VLAN itu tidak memerlukan target atau .1q-nya ya. Nah, misal di sini di PC ruangan pertama itu kan menggunakan VLAN 1. Nah, di PC ruangan kedua itu juga akan menggunakan VLAN 1. Dan nanti kedua PC ini itu nggak perlu target atau bisa langsung mengirim paket. Nah, nanti karena mereka itu sama-sama menggunakan VLAN 1, jadi tidak memerlukan target ya. Nah, di sini kita bisa buka switch di ruangan 1. Kita bisa masuk ke enable, lalu kita masuk ke config, masuk ke interface FA0/7. Setelah itu kita akan mengubah native VLAN. Di sini kita bisa mengetikkan switch port trunk native VLAN 20. Lalu kita cek dengan do show interface trunk. Maaf, di sini saya ada salah ketik. Nah, di sini itu native VLAN-nya itu sudah berubah menjadi 20 ya. Nah, kita juga akan konfigurasikan di ruangan 2. Kita buka switch di ruangan 2. Sebentar, di sini kita enable, lalu config, lalu kita bisa masuk ke interface FA0/7, lalu switch port trunk native VLAN 20, lalu cek dengan do show interface trunk. Nah, di sini juga native VLAN-nya ini tuh sudah berubah menjadi 20 ya, teman-teman. Selanjutnya kita bisa buka simulation. Nah, tadi sudah kita hapus ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa kirimkan paket dari PC 5 yang berada di ruangan 1. PC 5 yang di ruangan 1 ke PC 5 yang berada di ruangan 2. Nah, kita bisa next. Nah, jadi dari PC itu akan mengirimkan ke switch, lalu kita bisa next. Nah, setelah itu tuh dikirimkan ke switch yang berada di ruangan 2. Nah, kita bisa next. Nah, lalu dari switch itu akan dikirimkan ke PC 5. Kita bisa next lagi. Lalu dari PC 5 itu akan dikirimkan kembali ke switch ya, teman-teman. Lalu dari switch ruangan 2 itu akan dikirimkan ke switch yang berada di ruangan 1. Nah, kita bisa buka suratnya. Nah, di sini pesan antar switch ini tuh tidak menggunakan target. Jadi ini tuh merupakan fungsi dari native VLAN. Jadi dia itu tidak menggunakan yang
target atau .1q. Nah, kita bisa kembalikan lagi nanti VLAN-nya seperti semuanya. Di sini kita bisa buka switch yang di ruangan 1, kita bisa keluar. Lalu interface FA0/7. Lalu switch port terang. Nah, di VLAN 1. Lalu kita cek dulu interface terang. Nah, di sini itu nanti VLAN-nya itu sudah berubah menjadi 1 ya, teman-teman. Nah, kita juga ubah yang di switch ruangan 2. Kita bisa exit, lalu masukkan interface FA0/7. Lalu switch port terang. Nah, di VLAN 1. Lalu cek dulu interface terang. Nah, di sini itu sudah berubah menjadi 1 ya, teman-teman. Nah, sekian video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.